Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Tentunya baik ya. Nah, kali ini kelompok 2 akan membahas mengenai HIV dan AIDS. Nah, di sini kelompok 2 berasal dari Universitas Aisyah Surakarta dengan dosen pengampu Fidah Hussein S.Kep Nurse M.Kep. Sebelum kita ke materi, kita perkenalan dulu ya. Nah, anggota kelompok 2 itu terdiri dari Sari, Septiana Della, Septiana Ruspandi, Sofiul Anam, Siti Muyasaroh, Tidi Orcida, Vivi, Widi, Yasinta Cipta, dan Yulaika Istiqomah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari HIV dan AIDS. Apa sih definisinya? Infeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV merupakan penyakit kekurangan sistem imun yang disebabkan oleh retrovirus HIV tipe 1 atau HIV tipe 2 menurut Kopstedt dan Banasik tahun 2012. Infeksi HIV adalah infeksi virus yang secara progresif menghancurkan sel-sel darah putih infeksi oleh HIV. Biasanya berakibat pada kerusakan sistem kekebalan tubuh secara progresif, menyebabkan terjadinya infeksi oportunistik dan kanker tertentu, terutama pada orang dewasa. Menurut Bararah dan Jauhar tahun 2013. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etiologi. AIDS disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV, suatu retrovirus pada manusia yang termasuk dalam keluarga lentivirus. Dua bentuk HIV yang berbeda secara genetik tetapi berhubungan secara antigen, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Sebagian besar retrovirus viron HIV-1 berbentuk sferis dan mengandung inti berbentuk kerucut yang padat elektron dan dikelilingi oleh selubung lipid yang berasal dari membran sepenjam. Etiologi ini menurut dari Nur Salam tahun 2017. Selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi terjadinya HIV pada individu dewasa. Masa jendela infeksi HIV ini sekitar 3 bulan. Seiring pertambahan replikasi virus dan perjalanan penyakit, jumlah sel limfosit CD4+ akan terus menurun. Umumnya, jarak antara infeksi HIV dan timbulnya gejala klinis pada AIDS berkisar antara 5-10 tahun. Infeksi primer HIV dapat memicu gejala infeksi akut yang spesifik, seperti demam, nyeri kepala, faringitis, dan nyeri tenggorokan, limfadenopati, dan ruam kulit. Fase akut tersebut dilanjutkan dengan periode laten yang asimptomatis. Tetapi pada fase inilah terjadi penurunan jumlah sel limfosit CD4+ selama bertahun-tahun hingga terjadi manifestasi klinis AIDS akibat defisiensi imun berupa infeksi oportunistik. Berbagai manifestasi klinis lain dapat timbul akibat reaksi autoimun, reaksi hipersensitivitas, dan potensi keganasan. Patofisiologi ini menurut Kapita Selecta tahun 2014. Di sini ada komplikasi HIV AIDS menurut Susanto dan Made Ari tahun 2013. Yang pertama teman-teman ada oral lesi, ada neurologi, gastrointestinal, respirasi, dermatologik, yang keenam ada sensori. Pathway menurut Pinsky dan Douglas 2009 dan Corwin 2008. Di sini menggambarkan HIV itu bisa menular melalui darah, semen, sekret vagina, kemudian bisa menyebabkan sel inang atau hospes itu tumbuh. Lalu adanya RNA virus HIV, kemudian muncullah DNA provirus. Nah, di sini DNA provirus menginfeksi CD4 dan T4. Nah, padahal itu merupakan sistem pertahanan tubuh manusia. DNA provirus ini juga menginfeksi sel lokal. Kemudian sel yang terinfeksi itu mengalami lisis atau hancur, sehingga mengalami penurunan kekebalan tubuh.
Lalu sindrom retroviral, hasil tes CD4 RNA virus HIV mengalami kenaikan. Lalu terjadilah infeksi oportunistik yang menyebabkan terjadinya acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS. Manifestasi klinis menurut Sudarto tahun 2009. Penderita yang terinfeksi HIV dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu penderita asimptomatik tanpa gejala, kemudian persisten generalis limfadenopati PGL, dan AIDS related complex atau ARC, dan terakhir ada full blown AIDS. Stadium HIV menurut WHO. Ada 4 stadium. Stadium pertama, gejalanya tidak ada penurunan berat badan, tanpa gejala atau hanya limfadenopati generalisata persisten. Stadium 2, penurunan berat badan kurang dari 10%, ispa berulang, herpes zoster dalam 5 tahun terakhir, luka di sekitar bibir, ulkus mulut berulang, ruam kulit yang gatal, infeksi jamur pada kuku. Stadium 3, terjadi penurunan berat badan lebih dari 10%, diare, demam yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 1 bulan, kandidiasis oral, TB paru dalam 1 tahun terakhir, limfadenitis TB, infeksi bakterial yang berat, lalu terjadi anemia dan trombositopeni kronik. Stadium 4, sindroma bursting HIV, pneumocystis, pneumenia bakterial yang berat berulang dalam 6 bulan, kandidiasis esophagus, herpes simplex ulceratif lebih dari 1 bulan, kanker serviks yang invasif, TB ekstraparu, dan toxoplasmosis. Klasifikasi HIV menurut CDC, Center for Disease Control. Yang pertama, infeksi HIV akut. Tahap ini disebut juga sebagai infeksi primer HIV. Keluhannya ini muncul setelah 2-4 minggu terinfeksi, berupa demam, ruam merah pada kulit, nyeri telan, badan lesu, dan limfadenopati. Menurut Murty Astuti tahun 2008. Yang kedua, infeksi seropositif HIV asimptomatis. Tes serologi sudah menunjukkan hasil positif tetapi gejala asimptomatis. Pada orang dewasa, fase ini berlangsung lama dan penderita bisa tidak mengalami keluhan apapun selama 10 tahun atau lebih. Berbeda dengan anak-anak, fase ini lebih cepat dilalui, menurut Murty Astuti tahun 2008. Yang ketiga ada persisten generalis limfadenopati. Ditemukan pembesaran kelenjar limfe sedikitnya di 2 tempat selain limfonodi inguinal. Pembesaran ini terjadi karena jaringan limfe berfungsi sebagai tempat penampungan utama HIV. Pembesaran menetap, menyeluruh, simetris, dan tidak nyeri tekan, menurut Murty Astuti tahun 2008. Yang keempat ada AIDS. Bersamaan dengan progresivitas dan penurunan sistem imun, penderita HIV lebih rentan terhadap infeksi. Beberapa mengalami gejala konstitusional. Hampir semua orang yang terinfeksi HIV yang tidak mendapat pengobatan akan berkembang menjadi AIDS, menurut Murty Astuti tahun 2008. Pemeriksaan fisik HIV/AIDS. Jadi saya akan membahas beberapa yang menonjol saja ya. Yang pertama itu ada kesadaran pasien itu kompos mentis kooperatif sampai terjadi penurunan tingkat kesadaran dan apatis. Kemudian nadinya itu meningkat, pernafasan meningkat, suhu tubuh meningkat. Namun berat badannya ini biasanya mengalami penurunan. Kemudian kulit kepalanya kering karena dermatitis seborrheica. Kemudian konjungtivanya itu anemis, sklera tidak ekterik, pupil isokor, dan refleks pupil terganggu. Mengalami cuping hidung. Pada gigi dan mulut biasanya ditemukan ulcerasi dan adanya bercak-bercak putih seperti krim yang menunjukkan kandidiasi. Kemudian, leher kaku kuduk, penyebab kelainan neurologi karena infeksi jamur. Biasanya ada pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian, jantungnya ini biasanya tidak ditemukan kelainan. Paru-parunya itu terdapat nyeri dada, kemudian nafas pendek, abdomen biasanya terdengar bising usus yang hiperaktif. Kulitnya biasanya ditemukan turgor kulit jelek. Kemudian ekstremitasnya biasanya terjadi kelemahan otot, tonus otot menurun, dan akralnya itu dingin. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik. Ada 6. Yang pertama tes antibodi.
untuk mendeteksi antibodi HIV dalam darah. Yang kedua, ELISA atau Enzyme Linking Immunosorbent Assay, tes HIV yang umumnya digunakan sebagai langkah awal untuk mendeteksi antibodi HIV. Kemudian ada IFA, Immunofluorescence Scan Antibody Assay, menggunakan pewarna fluorescence untuk mengidentifikasi keberadaan antibodi HIV. Selanjutnya ada Western blot, dengan menggunakan metode pemisahan protein antibodi yang diekstrak dari sel darah. Selanjutnya ada tes PCR Polymerase Chain Reaction, digunakan untuk mendeteksi RNA atau DNA HIV dalam darah. Terakhir ada tes kombinasi antibodi antigen yang dilakukan untuk mendeteksi antigen HIV yang dikenal dengan P24 dan antibodi HIV1 dan atau HIV2 menurut Chin Willy 2018. Selanjutnya ada penata laksanaan. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV antara lain efavirenz, etravirin, nevirapin, lamivudin, dan sidofudin. Cara pencegahan HIV secara umum dengan ABCDE. A. Abstinence, memilih untuk tidak melakukan hubungan seks berisiko tinggi terutama seks pranikah. B. Be faithful, saling setia. C. Kondom, menggunakan kondom secara konsisten dan benar. D. Drugs, menolak penggunaan nafsa. E. Equipment, jangan pakai jarum suntik bersama. Batasan karakteristik. Yang pertama ada resiko infeksi, yaitu faktor resikonya kurang pengetahuan, kemudian penyakit kronis, prosedur invasif, kemudian pertahanan tubuh primer tidak adekuat, adanya gangguan integritas kulit, gangguan peristaltis, statis cairan tubuh. Nah, selanjutnya yang kedua ada harga diri rendah situasional. Meremehkan kemampuan menghadapi situasi, perilaku tidak efektif, tidak selaras dengan nilai, tanpa tujuan, tantangan situasi terhadap harga diri, tidak berdaya, upaya negatif tentang diri. Selanjutnya, yang ketiga, kekurangan volume cairan, seperti haus, kelemahan, peningkatan konsentrasi urin, peningkatan suhu tubuh, penurunan status mental, penurunan turgor kulit. Yang keempat, ketidakefektifan manajemen kesehatan diri, seperti gagal untuk mengikut sertakan program pengobatan dalam kehidupan sehari-hari, gagal melakukan tindakan untuk mengurangi resiko kegagalan. Nah, itu tadi objektifnya. Sekarang subjektifnya, melaporkan keinginan untuk mengelola penyakit, melaporkan kesulitan dengan program yang direkomendasikan. Asuhan keperawatan. Di sini pengkajiannya, perjalanan klinis pasien dari tahap terinfeksi HIV sampai tahap AIDS sejalan dengan penurunan derajat imunitas pasien, terutama imunitas seluler. Penurunan imunitas biasanya diikuti adanya peningkatan resiko dan derajat keparahan infeksi oportunistik serta penyakit keganasan. Terjadi penurunan imunitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang penting menjadi perhatian tenaga kesehatan adalah stresor psikososial. Reaksi pertama kali yang ditunjukkan setelah diagnosis pengidap HIV adalah menolak, denial, dan shock atau disbelief. Mereka beranggapan bahwa sudah tidak ada harapan lagi dan merupakan penderitaan sepanjang hidupnya. Pengkajian terdiri dari identitas klien, keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga, dan 11 pola fungsi Gordon. Di sini terdapat analisa data. Bisa kalian baca sendiri. Lalu, data fokus yang kedua, data fokus yang ketiga, serta data fokus yang keempat. Saja kita membahas diagnosa keperawatannya. Yang pertama ada kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif.
Yang kedua, ketidakefektifan manajemen kesehatan diri berhubungan dengan persepsi keberhasilan. Yang ketiga, resiko infeksi berhubungan dengan imunosupresi. Yang keempat, harga diri rendah situasional berhubungan dengan gangguan citra tubuh. Intervensi yang dapat dilakukan dari diagnosa yang pertama, yaitu dengan monitor makanan atau cairan, monitor status gizi, monitor TTV pasien, distribusikan asupan cairan selama 24 jam. Lalu, intervensi yang bisa dilakukan dari diagnosa keperawatan yang kedua, yaitu kaji tingkat pemahaman pasien tentang penyakit, kemudian wawancarai pasien dan keluarga untuk menentukan area masalah, kemudian bantu pasien membuat rencana yang realistis untuk mencapai kepatuhan terhadap program terapeutik tanpa membahayakan kesehatan pasien. Kemudian yang keempat, beri pelatihan dan dukungan untuk memotivasi melanjutkan kepatuhan terhadap terapi. Intervensi yang bisa dilakukan diagnosa keperawatan 3, yaitu monitor tanda-tanda infeksi baru, cuci tangan sebelum memberikan tindakan, anjurkan pasien metode mencegah terpapar terhadap lingkungan yang patogen, kumpulkan spesimen untuk tes lab sesuai order, kemudian atur pemberian anti-infeksi sesuai order. Intervensi yang bisa dilakukan dalam diagnosa keperawatan yang keempat, yang pertama, ajarkan keterampilan perilaku yang positif melalui bermain peran, model peran, diskusi, dan sebagainya. Rujuk ke sumber-sumber di masyarakat yang sesuai, kemudian kaji perubahan-perubahan terbaru pada pasien yang dapat berpengaruh terhadap harga diri rendah. Yang keempat, kaji alasan-alasan untuk mengkritik atau menyalahkan diri. Daftar pustaka ini merupakan beberapa sumber dari materi yang sudah kami paparkan tadi. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.